أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Imam Muslim, jadi suatu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam ini punya karyawati, budaknya sendiri. Dulu budak beda dengan karyawati, nggak digaji. Budaknya ini agak lelet mikirnya. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Hajar. Lelet mikir tuh kan, lelet mikir. Itu bukan penghinaan terhadap sahabat Nabi, enggak. Itu kenyataannya, biasa aja menyebut begitu ya. Orang bati susah, atau kapal itu susah. Memahami perintah itu tidak mudah. Akhirnya adalah beberapa kasus ternaknya tidak beres. Jadi dia ngurus ternak Ibnul Hakam. Maka Ibnul Hakam kesalnya bukan main. Lalu beliau bernazar, kalau dia ini beriman menurut Rasulullah, saya akan merdekakan. Maka dibawalah kepada Rasulullah supaya disidang, ditanya. Maka dalam riwayat hadis Nabi ada 3 versi riwayat. Sedangkan kelompok seberang yang disebut tadi oleh Buya Muhammad Zawir Huda, nah, si anak SMP ini baru membaca 1 riwayat Imam Muslim. Ada 3 riwayat, 3 versi. Riwayat pertama, Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Perkataan daripada salah seorang penyuruh kepada bid'ah di hari ini, berinisial Dr. Fulan, lagi viral di YouTube, Pak Rahmatullah, kajian-kajiannya viral YouTube. Orang Minang Payakumbuh, paham itu? Dan ini orang Pak Rahmatullah, na'udzubillah, ya, memiliki mulut yang bocor. Celaannya kepada kaum salaf, na'udzubillah, mengerikan. Celaannya kepada para ulama salaf itu ya sangat-sangat keterlaluan sudah, dan bahkan nggak segan-segan dia mencela sahabat Nabi kita Muhammad SAW, sahabiyah, ya, sahabiyah. Kalian sering dengar hadis jariyah, hadis jariyah itu hadis daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yang mempunyai seorang budak perempuan mengembala kambing-kambing dia. Kemudian terjadi kambingnya diterkam oleh serigala 1 ekor, sehingga dia memiliki perasaan kurang seenak. Yang namanya orang punya harta, Allah tentu hal demikian terjadi pada hatinya. Ada ketidaksenangan. Dan dia ingin membebaskan dia sebagai budak. Dibawa ke Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan hadis jariyah. Ini rajul. Ini mengatakan bahwasanya, ya, terlihat di sini. Ya, sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Imam Muslim, ya, jadi suatu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam. Ya, Ibnu Hakam bin Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, benar. Ini punya karyawan, budaknya sendiri. Budaknya ini agak lelet mikirnya, lihat. Allah subhanahu. Ini celaannya. Kalau dia mengatakan budak itu lelet pikirannya, ya, agak lelet pemikirannya, Allah subhanahu itu ta'am itu. Celaan kepada sahabat Nabi kita Muhammad SAW, sahabiyah. Itulah sahabat biasanya adalah perbuatan kaum Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Mereka yang biasa demikian. Mencela para sahabiyah, para sahabat, dan bahkan mencela malaikat. Itu kaum Rafidhah.
Taruh kita bisa terima bisa lelet, oke. Tapi dia ahlul jannah. Dia ahlul jannah. Kita yakin seluruh sahabat Nabi SAW ahlul jannah. Baik rijalan wa nisaan, baik laki atau wanita, sama seluruh masuk jannah Allah Azza wa Jalla. Dan ini budaknya alhamdulillah ahlul jannah. Sekarang kalau kita tanyakan kepada dokter ini, ada enggak hadis menjelaskan nanti ahlul jannah? Rahmatullah. Ada enggak hadis? Jangan hadis yang sahih, palsu aja yang mengatakan ente ahlul jannah. Ya subhanallah. Ya. Jangan lisan kita mudah mencela ya sahabat, para ulama. Kalau kita tidak setuju pada rahmatullah, baik kita diam. Ya, tidak setuju kita, diam aja sudah. Tidak usah kita menggonggong atau berkotek. Pada rahmatullah, kayak anjing serigala menyalak ke mana-mana. Pada rahmatullah, enggak ada manfaatnya bagi dia. Ya. Jadi dianggap oleh dia ini budak ini lelet. Ya, lelet mikirnya. Nah, siapa yang ngomong itu kata dia? Itu Imam Ibnu Hajar. Enggak ada kapan Imam Ibnu Hajar mengatakan lelet mikirnya. Di mana? Di kitab apa? Sebutkan referensinya. Ya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hadis jelas. Hadis Muslim ini rahmatullah bukan Imam Muslim aja mengeluarkannya enggak. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud. Itu. A'immatus shalah banyak ulama menjelaskan hadis ini. Bukan Imam Muslim satu saja enggak. Hadis sahih. Syalbani membahas panjang lebar dalam silsilah shahihah dengan berbagai jalan. Dan dia di sini, hadis ini jelas menjelaskan kepada kita tentang Allah fis sama. Istawa ada arasnya. Ada ingkari oleh dia. Mendulis di sini kata-kata dia. Ya. Tahukah arti lelet mikir? Itu bukan penghinaan terhadap sahabat. Kena menghina berarti itu. Kalau kata lelet mikir tak menghina gitu. Ya, yang terhadap sahabat Nabi, enggak, itu kenyataannya. Biasa aja menyebut begitu orang-orang yang batik, orang yang lambat, susah untuk menghafal, susah memahami perintah, itu mudah. Apa susah dia? Dia ditanya oleh Nabi SAW, mudah aja pertanyaan simpel dan jawaban simpel. Dia paham pertanyaan, kok bisa dikatakan lelet dia? Hadis itu dengar. Ya, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, qala kanat li ghanamun baina Uhud wal Jawaniyah fiha jariyatun li fattala'tuha dhata yawmin fa idza dhib qad dhahaba minha bishat wa ana rajulun min bani Adam fa asraftu fasaqaqtuha fataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lahu fa'azzama dhalika alayya faqultu ya Rasulullah afala a'tiqaha qala ud'uha fada'awtuha faqala la ayna Allah قالت في السماء قال من أنا قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتق فإن مؤمنا هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يمرونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله يتبادر فطره ويقول في السماء ففي الخبر مسألتان إحداهما شرعية قول المسلم أين الله وثانيهما قول المسؤول في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ya. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini mengatakan kepada kita, kata dia, saya memiliki kambing baina Uhud wal Jawaniyah. Kambing itu digembala di antara gunung Uhud dan Jawaniyah. Jawaniyah itu di bagian utara kota Madinah. Di utara kota Madinah. Fiha jariyatun li, yang mengalah kambing itu seorang budak saya.
budak saya. Ya. Di dalam riwayat lain dikatakan fi nafsi riwayatin wasafaha bil amati sauda. Dalam satu riwayat lain dikatakan disifatkan dia adalah seorang budak yang hitam. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Al-Mirrisi. Imam Ad-Darimi mengeluarkan riwayat sifat dia, artinya bentuk dia adalah hitam, budak yang hitam, budak wanita hitam. Dijelaskan dalam kitab Raddu Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi, seorang tokoh Jahmiyah. Ya, dalam kitab tersebut dijelaskan tentang sifatnya itu. Kemudian kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, satu hari saya melihat kepada kambing itu. Rupanya diterkam oleh seekor serigala, diambil satu kambing. Dan saya seorang laki dari kalangan Bani Adam. Artinya saya laki-laki dari kalangan Bani Adam. Dan saya, kata dia, fa'astaftu. Saya merasa sedih. Artinya hilang satu ekor kambingnya. Kemudian saya mengatakan, ya, kata dia, fa'astaftu fasaqaqtuha. Ya. Saqqa darabau syadidan bi'aril. Dipukul budak tadi. Ketika tahu di kambing itu hilang kambing itu terkam serigala, dipukul budak itu oleh dia. Pak jemaah. Kemudian kata dia, fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan kejadian itu, kejadian budak tadi adalah budak dia disuruh mengolah kambing, kemudian satu ekor kambing dilarikan oleh serigala. Dan saya merasa tidak senang, sedih, maka saya pukul dia. Paham tak? Nabi SAW fa'azzama dzalik alayya. Nabi SAW agak menganggap kejadian itu sangat besar. Dianggap kejadian itu sangat besar bagi beliau. Ketika ada dipukul. Fakultu, saya berkata, kata Muawiyah, ya Rasulullah, afala a'tiqaha. Ya Rasulullah SAW, bolehkah saya memerdekakannya? Bolehkah saya merdekakannya? Qala Rasulullah SAW mengatakan, ud'uha, datangkan dia ke sini, panggil dia. Fada'autuha, saya panggil dia dan datang kepada Rasulullah SAW. Faqala laha, Rasulullah SAW bertanya kepadanya. Dia pertanyaan simple, aina Allah? Di mana Allah? Nah, di mana letak leletnya, lambatnya pemahaman sahabiah itu? Budak. Kalau dia lambat, nggak mungkin dia jawab langsung pada masa itu. Kalau sama, dia langsung jawab sama. Kalau dia lelet atau lambat menjawabnya, atau lambat memahaminya, tentu dia pikir-pikir lama gitu. Padahal kita lihat ini budak penjara Allah nggak pernah bermajelis dengan Nabi kita Muhammad SAW, nggak pernah bermajelis. Walau duduk di majlis, walau dan sebagainya. Tapi fitrahnya itu nggak bisa diingkari. Langsung jawab sama. Mudah jawabannya. Kemudian kata dia selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, Qal man ana. Tanya lagi Rasulullah SAW, man ana. Saya ini siapa, kata dia. Dia langsung jawab, anta Rasulullah SAW. Engkau Rasulullah SAW. Dua pertanyaan dijawab dengan waktu yang sama. Setelah bertanya langsung jawab. Saya sudah tidak paham. Dari mana sisi tidak pahamnya dia? Dari mana sisi leleknya mana? Atau mungkin dokternya yang lelek, mungkin enggak. Kalau dokter lelek wajar. Dan itu bisa mungkin. Sangat tepat. Kata saya Bimbas mengatakan, wa kam min dakatir la ya'rifuna al-aqidah. Berapa banyak para dokter tidak tahu tentang akidah. Termasuk ini dokter ini. Tidak tahu tentang akidah. Mana tahu akidah? Tidak tahu akidah salam. Tidak tahu akidah sufi. Akidah sufi yang tahu dia. Akidah rusak. Yang tahu itu akidah dia. Akidah bukan akidah salafiyah. Sufiyah. Bercampur dengan syiar Rafidhah. Penjahmakullah. Tarekat-tarekat. Sulu. Asy'ariyah Maturidiyah. Pencela-pencela ulama salaf. Rahmatullah.
Ulama salaf dicela rahmatullah, rugi kehidupan, dunia akhirat rugi. Dunia akhirat rugi. Paham itu? Dijawab langsung oleh dia. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, "A'tiqha fa inna mu'minah." Kamu merdekakan dia adalah wanita yang mukminah. Dengan pertanyaan yang simpel, dengan jawaban yang lugas, yang terang gamblang, wadih. Tidak ada samar wala gumud. Paham itu? Tidak ada artinya talbis, keraguan, langsung jawab tuntas, jelas. Mereka akan dia. Paham itu? Kata beliau selanjutnya, wa hakadza ra'ayna kullaman yas'al. Demikianlah kata Imam Az-Zahabi ini dalam kitab ya Mukhtasar Ulu li Ali Al-Ghaffar ditahqiq ditalakhis oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, sifat Kitabul Ulu oleh Imam Az-Zahabi. Ya, di halaman 81. Jadi kata Imam Az-Zahabi, wa hakadza ra'ayna kullaman yas'al. Demikianlah pendapat kami terhadap setiap orang yang bertanya. Demikianlah pendapat kami terhadap setiap orang yang bertanya. Aina Allah? Kalau orang bertanya di mana Allah? Yubadiru fitratihi ayyaku wa yakul. Langsung fitrahnya itu menjawab fis sama. Kalau itu fis sama. Maka dalam kabar ini, hadis ini ada dua masalah yang dipetik. Pertama, syar'iyyatu qaulil muslim. Pertama, disyariatkan kepada seorang muslim untuk bertanya, aina Allah? Itu syariatnya itu. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini diingkari oleh para doktor, oleh para masyayikh tarekat, suluk dan sebagainya, Asy'ariyah Maturidiyah. Diingkari. Atau ditolak, tidak terima oleh dia, dianggap salah oleh dia, dan bahkan ada orang yang mengkafirkan kalau ada orang bertanya demikian. Apa jemaah? Untuk lihat. Jangankan orang awam, bukan orang awam, jangan orang awam. Para doktor, para masyayikh yang menganggap dia syekh, ulama sub, ditanya tentang demikian bingung dia jawab, enggak dapat dia jawab dia. Ya. Diajak orang keliling oleh dia. Jawaban tidak ada. Ada mengingkari, ada yang menolak, ada yang mengatakan, jangan tanya itu. Kafir kamu nanti. Ada demikian. Kenapa tadi? Karena ilmu tadi nggak ada. Nggak ada melongok atau menelaah atau membaca kepada kitab salaf. Nggak ada. Walhasil akhirnya apa? Pertanyaan demikian diingkari oleh dia. Akibat itu, akibat kebodohan. Dan al-jahal adalah adu di sahibihi. Bodoh itu musuh bagi pelaku bodoh itu sendiri. Pak Jemaah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wasanihima, yang kedua, ya, qaul mas'ul, pertanyaan dan jawaban orang yang ditanya. Orang ditanya apa jawabannya? Isama, jawabnya gini, aina Allah? Isama. Faman angkara hatainil masalatin, barang siapa yang mengingkari dua masalah ini, mengingkari pertanyaan aina Allah, mengingkari jawaban bisama, maka berarti sesungguhnya orang tersebut mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkari hadis ini. Diingkari hadis Rasulullah sallallahu. Berarti secara tidak langsung mengingkari Rasulullah sallallahu. Rasulullah sallallahu salah. Kok Rasulullah bertanya seperti itu? Berarti salah budak itu menjawab. Kalau salah pada masa itu, Rasulullah tentu katakan itu salah, jawaban kamu nggak benar. Apa jemaah? Oleh karena itu rahmatullah, yang salah itu adalah orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah, orang-orang mengingkari sifatul ulu, orang-orang berakidah bukan akidah salafiyah, bukan berakidah para sahabat, bukan akidah imamatul arba'ah, bukan akidah tabi'in atba'u tabi'in,
dan A'immatul Huda yang dahulu sampai hari ini. Akidahnya bukan akidah demikian sehingga diingkari oleh dia. Oleh rahmatullah, rusak. Itu doktor itu lihat. Ya, dinyatakan oleh dia dalam tulisan ini, dalam kasetnya yang ditafrik oleh Abu Iqbal ini rahmatullah, ya. Ditarik-tarik hadis oleh dia. Tarik 3 riwayat sekian riwayat. Ya subhanallah, bukan riwayat saja. Turunkan 3 riwayat, atas 10 riwayat turunkan dia. Yang penting pertanyaannya itu dia penting kita. Pertanyaannya tentang aina Allah dan jawabannya fis sama. Enggak ada yang susah. Tapi karena memang dasar salah. Paham itu? Usul, itu saya bilang usul, ya usul dasar belajar tentang Islam itu salah. Akhirnya ke depan salah dia. Tapi coba kalau dia mempelajari kitab-kitab salaf, baca kitab salaf. Baca kitab Imam Syafi'i bagaimana tentang akidah. Baca kitab Imam Malik bagaimana tentang akidah. Baca kitab Imam Ahmad bagaimana akidah. Baca Imam Bukhari bagaimana akidah, Imam Muslim. Subhanallah, lengkap sudah. Tidak ada yang sulit. Kalau kita mau lapang dada dan terbuka di dalam menerima kebenaran. Tapi karena sudah merupakan da'i, mengajak kepada kesesatan, menyeru kepada bid'ah, ya, mengingkari sifat-sifatul ulu, pencela ulama salaf, ya, walhasil birahmatullah Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menjauhkan diri daripada akidah salafiyah dan manhaj salaf itu. Dan ingat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkataan daripada Imam Sufyan Tsauri, ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu anha wal bid'atu la yutabu anha. Ya. Bid'ah itu lebih disenangi, dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orang bisa tobat daripadanya, tapi bid'ah sulit orang tobat daripadanya. Dan Allah juga, Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha tajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kalau dia tinggalkan bid'ahnya, baru dibuka oleh Allah Azza wa Jalla pintu tobat pada dia. Tapi kalau tidak dikasih oleh Allah Azza wa Jalla pintu tobat. Dan dikhawatirkan kepada dokter yang rusak ini pada rahmatullah, khawatir kita, ya, kalau dia terus menerus demikian, menyebarkan bid'ah, menyeru pada bid'ah, membesarkan bid'ah, menyerang salaf, menyerang dakwah salafiyah, menyerang nama-nama ulama salaf, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad Abdul Wahhab, rahmatullah, ya, Ibnu Qayyim dan para murid yang lain sebagai rahmatullah diserang, dihabisi oleh dia oleh Fauzan. Oleh rahmatullah, khawatir kita su'ul khatimah di dalam kehidupannya. Mati tidak baik nanti, bahaya itu. Rahmatullah, bahaya kalau kita melecehkan salaf. Rahmatullah. Ya, kemudian kita lihat hadis ini. Ya, dijelaskan tadi oleh Imam, ya, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan selain beliau. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Warada hadzal hadis min turuq, wa ka'annahu lidzalika qala al-musannif innahu min al-ahadits al-mutawatirah. Hadis ini datang dari berbagai jalan. Seolah Imam Az-Zahabi menjelaskan kepada kita bahwa hadisnya adalah mutawatir. Wa fihi nazar. Tapi ada kritikan kata beliau. Wa fi ba'dhi anna al-jariyata ajamiyah wa annaha asyarat ila sama'. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya jariyah ini adalah ajamiyah, artinya bukan Arab. Dan dia dijelaskan riwayat tersebut asyarat ila sama', menunjuk pada langit. Di sama'. Paham itu? Badal qawli, ganti beberapa katanya qalat fis sama'. Dia mengatakan pertama fis sama', sekarang dia katakan fis sama' sambil menunjuk ke langit. Kama fil musnad, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad, lakil fi isnadi al-Mas'udi wa ismuhu Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud Utbah ibn Mas'ud al-Kufi wa kana ikhtalata wa tarawahu fi ikhtilat li'annahu fil musnad wa samma wa sunan al-Baihaqi wa fi min riwayat Yazid ibn Harun anhu faqad qala ibn Numair kana thiqah wa ikhtalata bi akhirih sami'a minhu ibn Abd Mahdi wa Yazid ibn Harun ahadits mukhtalata. Faqawlu dhahabi fil asl, ya,
isnadu hasan, ghairu hasan, ya. Wa mimma yu'akkidu dha'f hadhihi ziyada al-jamiyah. Anna turuq al-ukhra ya khalau minha wa qad saqaha al-musannif fil asl wa ba'daha sahih wa sa'iruha la ba'sa biha fi syawahid. Ini terjadi perselisihan seorang rawi di dalam sanad yang kedua tersebut, itu kata-kata tambahan ajamiyah. Ajamiyah itu tidak sahih, tambahan demikian kata beliau sini. Dan hadis dikeluarkan juga dalam sahih Sunan Abi Daud dan Kitabul Iman Ibnu Abi Saibah, ya, nomor 84, dan Takhrij Sunnah Ibnu Abi Asim nomor 489. Wa hadzal hadis sahihun bila raib. Wa hadzal hadis sahihun bila raib. Hadis ini adalah sahih tanpa diragukan. La yasukku bidzalik, tidak ada yang ragu tentang demikian illa jahil, kecuali orang bodoh, au muridun fi min dawil ahwa, atau orang-orang muridun. Apa murid itu? Anjas alul hawa, daripada orang-orang yang alul hawa. Alladzina kullama ja'ahum nasun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu ma hum alaihi min adh-dhalal hawalu al-khalas minhu bita'wili bal ta'tilihi. Ya, ahlul hawa, mereka-mereka yang setiap kali datang kepada mereka dalil daripada Rasulullah SAW yang menyelisih. Ahlul hawa, ahlul bidah, yang setiap kali datang kepada mereka nas yang sahih, hadis yang sahih dan sahih daripada Rasulullah SAW, tapi menyelisihi ya apa yang mereka lakukan dalam bentuk kesesatan, menyelisih kesesatan mereka. Maka mereka berusaha melepaskan diri daripada hadis tersebut dengan cara apa dia? Ditakwil, ditafsirkan kepada yang lain, atau ta'tilihi, atau mereka hilangkan. Dan ingat ahlul hawa rahmatullah. Ya, ahlul hawa di antara cirinya adalah mendulukan akal di dalam memahami syariat. Akal duluan, bukan nafs, bukan dalil, akal. Terutama yang kedua di antara juga dalam mereka-mereka tersebut, ya, beramal dulu baru cari dalil. Mereka itu beramal dulu baru dalil cari. Nanti kalau dalil dapat menyelisih amalan mereka, mereka tafsirkan untuk amalan hadis kepada yang lain. Oh, bukan begini, maksud begini. Atau mereka ingkari kesahihan hadis itu. Itu adalah ahlul hawa. Setiap kali datang kepada mereka dalil, apa sih? Merugi. Merugi. Khasir. Merugi di kalangan ahlul hawa. Orang-orang yang merugi di kalangan ahlul hawa. Memiliki orang merugi di kalangan pengikut hawa. Ahlul hawa. Yang memiliki hawa. Jadi dalil itu ditakwil, ditafsir berang lain atau diingkari. Fa in lam yumkinuhum dzalik, kalau tidak memungkinkan mereka demikian, tidak mungkin. Hawalu at-ta'an fi thubuti. Ditawil tidak bisa, ditafsir berang lain tidak bisa, diingkari juga tidak bisa. Apa dia? Mereka mulai tanamkan keraguan, oh ini hadis tidak sahih. Kesahihannya, keabsahannya daripada Nabi SAW dibuat ragu oleh dia. Kehadal hadis, seperti hadis ini. Hadisnya apa yang kurang? Dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Dalam Sunan Abi Daud dan Nasai. Banyak ulama meriwayatkan. Syalbani menjelaskan dalam Silsilah Shahihah panjang. Tapi karena hadis bertentang dengan hawa mereka, dengan akidah dan prinsip mereka, dengan akidah mereka yang sesat dan menyesatkan bertentang, rahmatullah, akhirnya apa? Ditakwil atau ditanamkan, nanti paling minim diragukan keabsahan hadis ini pada Rasulullah SAW. Begitulah cara mereka, cara ahlul hawa bermuamalah, berinteraksi, ya, berinteraksi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah demikian, sesuai dengan hawanya. Cocok dengan hawa terima, nggak cocok enggak. Imma dicampakkan, dibuang dalil itu, wa imma ditafsir kepada yang lain, wa imma ditanamkan keraguan tentang keabsahan hadis dari Rasulullah SAW seperti hadis ini. Bagaimana?
Di sini dijelaskan oleh Imam Nuqaim rahimahullah, oleh Imam Az-Zahabi tentang dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala fil ulu. Puluhan di sini untuk lihatnya. Wah. Pasti kepada mukminah. Mukminah. Iya. Rasulullah SAW mengatakan atikah fa inna mu'minah. Bebaskan dia kan dari mukmin. Dengan perkataan demikian dibebaskan jadi mukmin dia. Nah, dari mana ragu lagi? Saya bilang tadi ahlul hawa, ahlul bidah, dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah rahmatullah, mereka itu selalu demikian, menentang, ya, tidak menerima hadis-hadis yang bertentangan dengan etika dan keyakinan mereka. Aqwal ulama bertentangan dengan etika dan keyakinan mereka buang. Sempit cara mereka berpikir itu. Sempit. Ya. Ini hadis yang dari kita terusik sedikit. Ya, fa innahu ma'a sihhati isnadihi wa tasahih aimatul hadits iyahu duna khilafin bainahum a'lamuhu. Sesungguhnya hadis ini adalah sahih sanadnya dan disahihkan oleh ulama-ulama hadis terhadap hadis ini tanpa ada perselisihan di kalangan mereka sepengetahuan saya, kata Syalbani. Minhum Imam Muslim. Haitsu akhrajahu fi sahih. Imam Muslim juga dalam sahihnya. Wa kata Abu Awanah, Imam Abu Awanah dalam mustakhrajahu alaihi. Ya, wal Baihaqi dalam Asma. Kira-kira ya berkata dia di akhirnya wa hadza sahih qad akhrajahu Muslim. Hadis ini kata Imam Baihaqi sahih telah dikeluarkan oleh Imam Muslim di halaman 422. Nah, jemaah. Ini di antara bantahan dia terhadap celaan sahabat tadi, yaitu dianggap oleh dia sahabat tersebut lelet, telat mikir dan sebagainya. Itu tuduhan yang tidak berdasar dan bentuk celaan terhadap sahabiah tersebut, karena sudah dimerdekakan oleh Nabi SAW dan paling minim kita katakan dia adalah jannah, penduduk jannah Allah Azza wa Jalla. Sementara doktor ini pada rahmatullah belum tahu kita akhir perjalanan hidupnya kemana, belum tahu kita. Tahu itu? Tapi sahabat tadi sudah jauh gitu. Ahlul jannah sudah habis. Ya, ahlul jannah sahabat kembali kita pada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah kaum umat, tilka ummatun, mereka umat kaum. Qad khalat laha ma kasabat, mereka telah berlalu dan pergi berakhir kembali kepada Allah dengan apa yang sudah mereka usahakan. Apa yang mereka usahakan? Dia sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah mengakui dan mengakui Allah Subhanahu wa taala fis sama. Mengakui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianggap beriman, mukminah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimerdekakan. Ahlul jannah. Nah, qad khalat lama kasabat. Wa lakum ma kasabatum. Kalian apa kita usahakan? Kalian apa yang sudah kalian usahakan? Wala tusalun amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jemaah sahabat Nabi SAW. Demikian juga rahmatullah, insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan kedua tentang ya akidah A'immatul Arba'ah. Ini juga salah-salahnya kita bahas bantahan terhadap dokter ya yang rusak ini. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.